Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Thumma amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari tafsir surat Al-Mutaffifin. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada tafsir dari ayat yang keempat. Pada ayat yang keempat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Jadi di ayat ini jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakan kepada mereka, apakah mereka tidak mengira kalau mereka akan dibangkitkan? Apakah mereka tidak meyakini itu? Apakah mereka tidak mempercayai itu, bahwasanya mereka kelak akan dibangkitkan? Kalau di ayat sebelumnya Allah Ta'ala mencela perilaku orang-orang yang tidak adil dalam menakar dan menimbang, setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan mengapa praktek-praktek yang semacam itu bisa berdosa, sehingga kemudian berdampak pada celaan Allah kepadanya. Ini adalah karena mengurangi timbangan, takaran adalah satu keburukan yang memang secara fitrah manusia, semua manusia menganggapnya itu perkara buruk. Siapa yang terima kalau kemudian dia beli, timbangannya, takarannya dikurangi? Akal sehat juga tidak bisa menerima, siapapun tidak mau menerima ini. Sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak perlu untuk menyebutkan dalil kenapa praktek yang semacam ini bisa mendatangkan dosa, karena memang itu secara akal tidak bisa diterima, secara fitrah tidak diterima. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyampaikan mau'izah, nasihat secara langsung tentang hari kiamat, yaitu hari pembalasan, dengan menanyakan apakah mereka tidak mengetahui bahwa akan adanya kebangkitan di hari akhir nanti. Artinya kenapa mereka mengurangi timbangan? Kenapa mereka mengurangi takaran? Bukankah itu dosa? Bukankah itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat? Bukankah nanti ada hari kiamat? Apa mereka tidak percaya adanya hari kiamat? Apa mereka tidak mengira bahwa mereka kelak akan dibangkitkan dan akan diperhitungkan semua perbuatan mereka itu? Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang kelima mengkhabarkan liyaumin azim, pada hari yang dahsyat, yauma yaqumun nasi lirabbil alamin, yaitu pada hari ketika manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Jadi di ayat ini jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwasanya hari berbangkit itu adalah hari yang dahsyat. Kenapa? Karena di hari itu seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh manusia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dimintai pertanggungjawaban amal-amal mereka. Dan mereka semuanya berdiri dengan tertunduk, dengan penuh ketakutan dan kekhawatiran kalau mereka akan dilempar ke dalam api neraka. Walaupun mereka dalam kondisi hufatan uratan hurla, dalam keadaan yaitu tanpa dikhitan, tanpa pakaian dan tanpa alas kaki, mereka tidak saling melihat satu sama lain. Dan mereka tidak membutuhkan itu. Dan mereka tidak peduli siapa di kanan kirinya, depan belakangnya. Dan tidak peduli dengan keluarganya. Tidak urusan dengan istrinya, anak-anaknya, ayah ibunya, saudara-saudaranya, dan saudari-saudarinya.
paman bibinya, kakeknya, dan seterusnya, tidak peduli. Yang mereka pikirkan adalah diri mereka sendiri. Bagaimana kelak nasibnya? Apakah menjadi penghuni surga ataukah dilempar ke dalam neraka? Nas'alullah ta'ala as-salamata wal afiyah. Naam. Jadi di hari itu disebut dengan Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari berbangkit. Hari kiamat ini memiliki banyak nama, di antaranya adalah Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah dari kata qama yaqumu qiyaman, artinya berdiri. Jadi Yaumul Qiyamah sebenarnya adalah hari ketika manusia berdiri. Berdiri menghadap Rabb mereka Jalla Jalaluh. Dan Al-Qiyamah diambil dari kata Al-Qiyam dan ditambah tak marbutah di belakangnya sebagai bentuk mubalaghah atau sebagai bentuk hiperbola atau sebagai bentuk sesuatu yang meyakinkan atau taukid atau dipertegas, ditekankan, yang bermakna benar-benar berdiri. Al-Qiyamah, Yaumul Qiyamah, hari benar-benar berdiri. Manusia berdiri, bukan duduk, bukan berbaring, berdiri dengan kedua kakinya berjalan menuju giliran hisab dan mizan. Kemudian meniti sirat, melewati jembatan yang dibentangkan di antara surga dan neraka. Yang dibentangkan di atas neraka. Siapa yang bisa melewatinya sampailah ke dalam surga Allah Ta'ala. Nah, jadi manusia ketika itu pada hari kiamat mereka kelak akan berdiri dalam waktu yang sangat lama. Di mana satu harinya adalah ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun. Maka kehidupan kita di dunia yang 60-70, kata Nabi, a'maru ummati baina 60 wa 70, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Naam. Maka apa? Maka jamaah sekalian, umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang singkat ini dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan yaitu satu hari di hari kiamat, di mana di hari kiamat satu hari adalah 1000 tahun, maka kehidupan kita begitu singkat. Ternyata kita lebih lama berdiri di akhirat kelak. Di dunia kita berdiri beberapa menit saja kita sudah kelelahan. Di akhirat beribu-ribu tahun kita berdiri. Karena apa? Karena satu harinya adalah 1000 tahun di dunia. Kemudian jemaah sekalian, manusia berdiri di akhirat dalam rangka untuk menanti kedatangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyidang mereka, Maka hari tersebut adalah hari yang sangat mengerikan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan matahari, bahkan jaraknya sampai 1 mil saja. 1 mil kurang lebih 80 kilometer. Sehingga benar-benar teramat panas situasinya, dan manusia dalam kondisi yang sangat parah. Nah, sangat parah. Bagaimana tidak parah jamaah sekalian? Kondisi ketika itu benar-benar sangat panas.
Bahkan di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri dalam keadaan hufatan, uratan, ghurla, dijemur dengan kondisi hufatan, tanpa alas kaki, uratan, tanpa baju, telanjang bulat, ghurla, tanpa alas, tanpa dikhitan. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa pakaian yaitu telanjang bulat, dan tanpa dikhitan. Maka Aisyah radhiyallahu anha menanyakan, qultu ya Rasulullah, an-nisa wa rijal jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, bagaimana kondisinya nanti? Para wanita dan para laki-laki semuanya nanti akan saling melihat antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru asyaddu min ayyanzura ba'dhum ila ba'd. Wahai Aisyah, perkara di hari itu lebih sulit, lebih mengerikan daripada sekedar melihat sebagiannya kepada sebagian yang lain. Maka bagaimana tidak, jamaah sekalian? Manusia dikumpulkan di atas suatu dataran yang rata. Tidak ada pegunungan, tidak ada lautan, tidak ada pohon, tidak ada yaitu lembah, tidak ada rumah. Rata. Ya, hamparan berwarna putih. Dan situasinya ketika itu matahari didekatkan sampai jaraknya hanya 1 mil. Semua manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir dikumpulkan di padang mahsyar. Betapa banyaknya manusia, entah berapa triliun manusia ya. Mereka semuanya berdiri menunggu kehadiran Allah Ta'ala dalam keadaan penuh ketakutan. Keringat bercucuran. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, keringat seseorang itu tergantung dengan imannya. Kalau imannya tinggi, keringatnya sedikit. Semakin sedikit imannya, keringatnya semakin banyak. Jadi kalau imannya buruk, maka semakin tinggi keringatnya. Ada yang bahkan keringatnya sampai betis, ada yang sampai paha, ada yang sampai pinggang, sampai mulut, sampai kepala, sampai wajah. Tenggelam dengan keringatnya. Dan ini adalah sebagai bukti dahsyatnya hari kiamat. Nah, sebagai bukti apa? Dahsyatnya hari kiamat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tudana syamsu yaumal qiyamati minal khalq. Matahari pada hari kiamat didekatkan kepada manusia. Hatta takuna minhum kam yaqdari mil. Sampai jaraknya dari mereka hanya 1 mil. Fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq. Maka orang-orang berdasarkan amalnya dalam hal keringatnya. Faminhum man yakunu ila ka'baihi. Maka di antara mereka ada yang keringatnya sampai betisnya. Wa minhum may yakunu ila rukbatayhi, dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai ada yang sampai kedua mata kakinya, ila ka'baihi. Wa minhum may yakunu ila rukbatayhi, dan di antara mereka ada yang sampai ke lututnya. Wa minhum may yakunu ila haqwaihi, dan di antara mereka yang sampai pinggangnya. Wa minhum may yuljimuhul araq iljaman, dan ada juga di antara mereka yang kemudian sampai ke mulutnya, menahan mulutnya. Qala wa asya Rasulullah sallam biyadihi ila fih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengisyaratkan dengan tangannya ke mulutnya. Ini menunjukkan ada
orang-orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, jemaah sekalian. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala bangkitkan manusia dalam bentuk yang lain. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu kondisinya beda ketika di dunia. Kalau di dunia ukurannya kecil-kecil. Manusia akhir zaman tingginya paling 1,5 meter, 2 meter ya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia dengan bentuk yang besar. Ya. Allah Ta'ala jadikan mereka kuat menahan panasnya matahari dalam kepayahan. Walaupun tidak ada makanan, tidak ada minuman. Ya. Allah jadikan badan mereka besar-besar. Ya. Bahkan disebutkan jarak antara punggungnya saja itu, antara daun telinga dengan bahunya itu, seperti gunung Uhud. Jadi benar-benar Allah Ta'ala jadikan manusia itu besar-besar. Ya. Allah jadikan mereka kuat menahan panas. Walaupun kondisinya sangat sulit dan kepanasan, mereka kuat, mereka tidak mati. Kalau sekarang ya, dijemur di matahari, manusia bisa pingsan, bisa mati. Ya, baru paling 1 jam aja ya, manusia sudah bisa kelenger ya, bisa mati. Maka pada hari itu jemaah sekalian, semua manusia menanti kapan Allah Ta'ala akan memulai persidangan. Ada yang mengatakan menunggu sampai 40.000 tahun. Padahal satu hari di dunia, satu hari di akhirat adalah 1000 tahun di dunia. Ada yang mengatakan 50.000 tahun. Intinya manusia menunggu waktu yang sangat lama. Adapun orang-orang yang beriman, mereka merasa menunggu hanya dalam waktu yang singkat saja. Nah, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia merasakan sesuatu yang sangat lama, bagi orang-orang yang beriman menjadi sedikit, menjadi sebentar, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menaungi orang-orang yang Allah rahmati dengan naungannya, padahal manusia kepanasan. Kenapa ada orang yang kemudian mendapatkan naungan dan tidak merasakan kepanasan? Itu mudah bagi Allah Ta'ala. Ya, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah kelak akan naungi mereka di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah al-imamu adil, pemimpin yang adil. Kemudian di antaranya juga adalah yaitu orang yang cinta dengan masjid, hatinya terpaut dengan masjid. Di antaranya juga adalah orang yang ketika didatangi perempuan yang cantik dan berharta dan berkedudukan, lalu dia mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudah bagi Allah untuk menaungi hamba-hambanya yang beriman. Maka begitu mudah bagi Allah untuk menjadikan orang-orang yang beriman ketika itu tanpa merasa menunggu waktu lama. Ya. Jadi orang-orang yang beriman, mereka merasa bahwasanya mereka menunggu dalam waktu yang singkat saja. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauman kana miqdaruhu 50,000 sanah, suatu hari yang ukurannya 50.000 tahun. Ma atwala hadzal yaum, betapa panjangnya hari tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, innahu la yukhaffafu 'alal mu'min, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh diringankan bagi seorang mukmin, hatta yakuna akhaffa alaihi min salatin maktubatin yusalliha fid dunya, sehingga lebih ringan dari salat fardu yang dia kerjakan di dunia. Subhanallah.
Salat fardu di dunia berapa lama jamaah sekalian? Mungkin kalau kita bikin lama, ya 4 rakaat 10 sampai 15 menit. Ya. Singkat. Dan ketika itu jamaah sekalian, bagi orang-orang yang beriman mendapatkan giliran hisab lebih ringan daripada salat fardu yang dia kerjakan di dunia. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman ya tidak menunggu lama. Padahal manusia-manusia yang lain merasakan ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun. Kenapa orang beriman merasakan begitu singkat? Itulah kekuasaan Allah Ta'ala. Begitu mudah Allah menjadikan demikian. Maka kita tidak perlu khawatir jemaah sekalian. Yang kita khawatirkan adalah bagaimana amal-amal kita di dunia. Yang kita khawatirkan adalah bagaimana keimanan dan ketakwaan kita di dunia. Adapun kejadian nanti adalah tergantung bagaimana iman dan amal kita di dunia. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ini bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.